Bab 118. Ini semua, sah saya. Anda tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti pelanggaran Anda sudah tertera di sana. Konsekuensi atas pelanggaran ini adalah hak penyewa Anda di unit gedung ini dibatalkan. Anda juga harus membayar denda pelanggaran sebanyak 500 juta. Apa? Bagaimana bisa? Kenapa sebanyak itu? Jika Anda membaca kontrak perjanjian dengan benar, Anda tidak akan mempertanyakan denda pelanggaran. Iya, tapi seingat saya denda 50.500 juta. Pelanggaran yang saya lakukan tidak seberat itu sampai saya harus didenda 500 juta. Jika Anda keberatan, Anda bisa membawa masalah ini ke jalur hukum. Tidak, jangan. Tidak mungkin Belva membawa masalah ini ke jalur hukum. Pertama-tama, semua pelanggaran yang disebutkan ini memang benar. Untuk masalah denda, semua itu ada di tangan pengurus gedung ini. Tapi mengingat Jeremy adalah sekretaris Kairo, Belva yakin Kairo pasti turun langsung untuk menangani masalah ini. Karena tidak mungkin seorang CEO mengurusi masalah penyewa kecil seperti Belva. Apalagi anak perusahaan dan properti milik Kairo ada di mana-mana. Jika sampai Kairo turun langsung, maka masalah ini adalah masalah penting. Abis sudah riwayat Belva. Bagaimana ini? Apa yang harus Belva lakukan? Apa jangan-jangan Kairo marah karena insiden gaun Diana terbakar? Tapi bukankah Kairo tidak peduli pada istrinya? Jeremy berdeham, tapi saya bisa memberikan keringanan untuk Anda. Keringanan? Untuk saya? Apa Anda bersungguh-sungguh? Iya. Tapi syaratnya katakan dengan jujur, insiden kebakaran gaun Diana terbakar, disengaja atau tidak disengat. Benar, dugaan Belva benar. Masalah ini berkaitan dengan gaun Diana. Astaga, Belva tidak menyangka efeknya akan sebesar ini. Tangan Belva sampai teringat dingin. Saya menunggu jawaban Anda, Miss Belva, dingin Jeremy. Bagaimana ini? Apa yang harus Belva lakukan sekarang? Di satu sisi dia sudah berjanji pada Bianca dan menerima uang suapan. Bianca juga berjanji akan menjadi pelanggaran butik dan mempromosikan pada kaum sosialita kelas atas. Sayang sekali jika harus mengkhianati Bianca. Tapi sekarang Belva juga tidak berkutik. Terus menyangkal dan melawan Kairo hanya akan merugikannya. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun situasinya, Belva harus ada di pihak Kairo. Apalagi sekarang terang-terangan Kairo membela Diana. Mungkin saja hubungan mereka sudah membaik. Mungkin saja mereka tidak jadi bercerai. Oh sial, kemarin Belva sudah berbuat tidak sopan pada Diana. Akibat buruknya Diana mengatakan tidak akan pernah datang lagi ke butik ini. Bodohnya. Bodoh. Belva sudah meremehkan orang yang salah. Tidak seharusnya dia meremehkan Diana. Baiklah, sepertinya kamu tidak akan menjawab. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Tunggu Pak Jeremy. Saya masih ingin berbicara. Tolong jangan pergi dulu. Dengarkan saya dulu. Jeremy duduk lagi. Meremas jari jemarinya gugup, Belva menatap Jeremy. Saya akan bercerita yang sebenarnya. Semua yang saya katakan ini jujur. Saya tidak salah apa-apa. Entah Anda percaya atau tidak, Nona Bianca yang menyuruh saya menghancurkan gaun Bu Diana. Benar dugaan Jeremy. Kebakaran itu bukan kebetulan belaka. Ada rencana terselubung di baliknya. Ternyata ulah Bianca. Jeremy memang tidak salah tebak. Gadis itu tidak sebaik yang terlihat. Dari luarnya saja kelihatan baik, tapi dalamnya sangat licik. Sejujurnya Jeremy tak menyangka Bianca bisa selicik ini. Dilihat dari segi manapun Bianca yang cantik dan lemah lembut tidak mungkin bisa berbuat jahat. Ternyata, keterlaluan. Saya benar-benar tidak berniat menghancurkan gaun itu. Nona Bianca yang menyuruh saya. Kenapa kamu mau?
Karena saya. Karena kamu merasa Bianca lebih powerful daripada Diana. Sehingga kamu merasa pantas memperlakukan Diana dengan buruk bahkan meremehkannya. Benarkah? Tidak. Bukan begitu. Dari segi bisnis saya lebih memilih Nona Bianca daripada Nona Diana, karena Nona Bianca bilang Tuan Cairo akan menceraikan Nona Diana. Dengan begitu gedung ini akan menjadi milik Nona Bianca. Jika saya melawan maka saya akan diusir. Belva menelan ludah yang membasahi tenggorokannya yang terasa kering. Namun apapun alasannya, Belva memang sudah meremehkan Diana. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Apa saya boleh berbicara dengan Pak Cairo? Saya ingin menjelaskan secara langsung pada beliau. Pak Cairo terlalu sibuk untuk menemui orang sepertimu. Dan bukan Pak Cairo yang harus kamu cari untuk mendapatkan permintaan maaf, tapi Bu Diana. Bahkan sampai akhir pun kamu tidak menyadari kesalahanmu. Dengan benar. Maafkan saya. Maafkan saya. Sekarang kumpulkan semua bukti rencana kamu dan Bianca. Saya beri waktu 15 menit. Baik, Pak. Cairo tidak mengerti kenapa orang-orang memandangnya aneh saat membagi manusia menjadi dua kategori. Bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dengan prinsip itu, Cairo berhasil mengontrol perasaannya. Tidak mudah kasihan, tidak mudah menerima orang hanya karena kebaikannya tanpa melihat potensinya, tidak mudah dimanfaatkan, dan lainnya. Cairo berhasil naik perlahan sampai posisinya tidak bisa diremehkan. Lalu kenapa Cairo harus mengubah prinsip itu? Tidak. Tidak ada yang meminta Cairo mengubahnya. Belakangan ini, Cairo yang meragukan prinsipnya sendiri. Tepatnya setelah dekat dengan Diana. Kenapa Cairo masih tidak bisa membuang Diana meskipun dia tidak berguna? Itu jelas melanggar prinsipnya. Perasaan apa ini? Karena manusia itu bukan barang, suamiku. Tidak semua orang yang mendekatimu karena ingin memanfaatkanmu. Bisa jadi mereka tulus ingin berteman denganmu. Dan bisa jadi juga orang-orang yang kamu buang itu adalah orang yang paling setia padamu. Cairo memejamkan mata saat teringat ucapan Diana itu. Padahal Diana tidak seberharga itu sampai harus memilihnya daripada keluarga Marquez. Jadi, kapan kamu membuang Diana? Saat ini di kantornya, Pradana datang. Katanya ingin membicarakan masalah serius. Ternyata membahas masalah pernikahannya dengan Diana. Entahlah, saya belum memikirkannya. Cairo meletakkan secangkir dedan menatap pada ayah mertuanya, Pradana. Oh, apakah Cairo masih bisa memanggilnya ayah mertua dengan fakta beliau bukan lagi ayah kandung Diana? 6 bulan lalu kita sudah membicarakan masalah ini. Dan jawaban kamu masih sama. Mau sampai kapan kamu terus menunda? Apa yang kamu harapkan dari Diana? Keuntungan apa yang bisa kamu dapat dari dia sampai kamu mempertahankannya sejauh ini? Keuntungan yang saya dapat dari Diana. Sejujurnya saya sedikit malu mengatakannya. Malu. Jia? Apa papa mertua ingin mendengar urusan ranjang menantunya? Apa? Pradana mendelik. Kamu dan Diana, kalian berdua. Kenapa papa kaget? Sudah seharusnya pasangan suami istri menghabiskan setiap malam diranjangkan. Kebetulan saya sangat menyukai hubungan ranjang saya dengan Diana. Apa? Untuk beberapa saat Pradana kehilangan kata-kata. Ini mengejutkan. Dari gosip yang Pradana dengar, Cairo tidak pernah menyentuh Diana. Rumah tangga mereka dingin dan hambar. Lalu tiba-tiba sekarang dengan mulutnya sendiri Cairo membicarakan masalah ranjang dengan Diana. Tidak bisa dipercaya. Ini pasti hanya akal-akalan Cairo. Saya tidak yakin ada perempuan lain yang bisa memuaskan saya di ranjang seperti Diana memuaskan saya. Pradana berdecih. Ternyata serendah itu kamu memandang Diana. Cih, dia cuma berguna di ranjang.
Ternyata dia sudah berubah menjadi jalang yang suka menggoda pria. Asal kamu tahu Kairo, selain istrimu, di luar sana masih banyak perempuan yang bisa memberikan servis lebih. Kamu cukup mencoba saja, jangan stuck pada Diana. Oh, mencoba pada perempuan lain ya. Bagaimana kalau saya mencoba pada Bianca supaya saya tahu bagaimana cara dia memuaskan saya di Rajang? Jaga bicara kamu Kairo. Bianca tidak semurahan Diana. Dia tidak akan pernah menukar harga dirinya demi cinta. Nafas Pradana naik turun. Marah sampai rasanya ubun-ubunnya terbakar. Berani sekali dia menghina Bianca. Saya hanya menjawab ucapan Papa tadi. Papa bilang saya harus mencoba perempuan lain selain Diana kan, sedangkan peran penting dari istri yang saya butuhkan adalah bisa memuaskan saya di ranjang. Saya bisa kecewa kalau Bianca tidak bisa seliar Diana. Rugi sekali saya menceraikan Diana demi Bianca. Diam kamu. Pradana mengepalkan tangan kuat sampai rasanya ingin menonjok Kairo. Berani kamu merendahkan putri saya lagi, saya akan menghancurkanmu dan seluruh keluargamu. Pa, bagian mana saya merendahkan Bianca? Saya hanya mengatakan yang saya pikirkan. Saya sangat menghargai Bianca, tapi saya berhakkan punya kriteria istri idaman. Dan kebetulan kriteria istri idaman saya adalah yang bisa memuaskan saya di ranjang. Pradana bisa kena serangan jantung dan hipertensi terus berbicara dengan Kairo. Wajahnya yang datar dan ekspresinya yang polos itu sangat menjengkelkan. Tidak bisa dipercaya ternyata hubungan mereka sudah sejauh ini. Padahal jelas-jelas Kairo terlihat mengabaikan Diana, ternyata diam-diam menikmati tubuh Diana di atas ranjang. Sialan. Bocah ini benar-benar sialan. Pokoknya saya tetap ingin kamu dan Diana bercerai. Kamu juga harus menikah dengan Bianca. Pradana sungguh ingin mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan Kairo. Tidak sudi punya menantu kurang ajar sepertinya. Tapi Bianca sudah terlanjur mencintai Kairo, jadi Pradana harus mendapatkan itu untuk putrinya. Selain itu, jika benar Kairo tertarik pada Diana, maka mereka harus tetap berpisah sebagai hukuman karena Kairo lebih memilih Diana daripada Bianca, putrinya yang sempurna. Saya tidak main-main Kairo. Segera ceraikan Diana, jika tidak, saya akan memutus kerjasama perusahaan kita. Memang ada penalti pemutusan kerjasama yang harus saya bayar, tapi semua itu tidak sebanding dengan kerugian yang akan kamu dapatkan. Jadi pikirkan baik-baik permintaan saya selagi saya masih sabar. Dan juga, mulai detik ini jangan panggil saya Papa. Saya bukan ayah kandung Diana. Saya tidak sudi kamu memanggil saya Papa. Bangkit dari sofa, Pradana menghentakkan kaki dengan kasar dan pergi dari sana. Tak lupa, untuk menunjukkan kemarahannya yang meluap-luap, Pradana membanting pintu sebelum keluar. Jeremy yang berada di depan ruangan, terlonjak. Buset deh om, makin tua bukannya makin sabar ingat mati, malah makin emosi. Awas darah tinggi. Jeremy sedikit heran sebenarnya. Padahal dulu beliau sabar banget orang. Murah senyum, ramah, nggak merasa superior, nggak sombong, kenapa sekarang jadi emosian gitu? Lihat orang berasa ingin ngajak gelut. Stede kediaman Marquez. Setelah sadar dari koma dan masa pemulihan di rumah, ini pertama kalinya Diana datang ke rumah keluarganya. Ah, tidak bisa disebut keluarga lagi sih, karena Diana bukan putri kandung mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka tetaplah keluarga Diana. Rasanya tidak pantas setelah semua yang mereka berikan, Diana memusuhi mereka. Jika bisa, Diana ingin berdamai. Ya, meskipun agak mustahil, tapi tidak ada salahnya dicoba. Aku nggak berharap diterima lagi di keluarga ini, tapi aku juga nggak mau musuhan. Selain karena mereka keluarga yang sudah membesarkanku dari bayi sampai 24 tahun,
mereka juga lawan yang sulit. Kalau sampai aku terus punya masalah dengan keluarga ini, bisa-bisa hidupku sengsara seumur hidup. Gisela mengangguk. Tapi kamu yakin mau ke sini? Ini sama aja masuk ke sarang harimau nggak sih? Nggak apa-apa, kan ada kamu. Kalau mereka macam-macam, tinggal aku lemparin kamu. Tegak. Gisela melingkarkan tangan di lengan Diana. Saat ini, Satpam sudah mengizinkan mereka masuk. Gisela Diana sudah berada di depan halaman dan mengamati sekitar rumah. Kesan pertama Diana saat pertama kali melihat rumah ini adalah klasik dan elegan. Rumah mewah khas konglomerat. Oh ya, ini pertama kalinya kamu ke sini kan? Coba kamu lihat-lihat sekitar. Rumah ini tempat tumbuh kamu dari kecil. Mungkin rumah ini bisa membangkitkan ingatan kamu lagi, ucap Gisela. Benar juga. Diana tidak kepikiran itu. Tapi 10 menit di sini dan memandangi sekitar, Diana tetap tidak ingat apapun. Gimana? Dengan lesu Diana menggelengkan kepala. Sayangnya aku nggak bisa ingat apapun. Apapun? Iya. Ya ampun, kayaknya luka di kepala kamu parah banget sampai sedikit pun kenangan di masa lalu tak tersisa. Tapi nggak apa-apa juga sih aku nggak ingat masa lalu. Toh masa laluku juga buruk. Lebih baik begini. Hidup dengan ingatan kosong tapi pikiran tenang dan damai. Coba seandainya ingatanku normal. Pasti aku tertekan mengingat kenangan-kenangan manis bersama keluarga ini tapi kenyataan menamparku bahwa mereka sangat membenciku sekarang. Aku nggak bisa membayangkan rasa sakitnya sih. Benar juga, Gisela jadi sedih. Obrolan mereka berhenti saat seseorang muncul dari dalam rumah. Evander. Laki-laki berkaos abu-abu dan celana panjang itu mendekat. Rambutnya sedikit berantakan, namun tidak mengurangi kadar ketampanannya. Wajahnya masih terlihat keras dan rahangnya mengetat. Terlihat sangat jelas kebencian dari raut wajahnya. Selamat sore kakak, sapa Diana ramah. Masih punya muka kamu datang ke sini, sinisnya. Punya dong, kak, kalau nggak punya muka, nakutin dong, hehe. Masih bisa bercanda kamu. Bisa dong, kak. Dulu kita juga saling bercandakan. Evander mengepalkan tangan. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Sudahlah, aku tidak ingin lama-lama bicara dengan kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Nggak dipersilakan masuk dulu nih, kak. Sajikan minuman atau camilan gitu. Haus nih perjalanan jauh. Kami tidak sembarangan mengizinkan orang asing masuk ke dalam rumah. Buset deh nih orang mulutnya makin ngomong makin pedes. Rasanya Diana ingin sekalian menjejalkan sambal ke mulutnya. Sebentar aja kak aku ingin bicara sesuatu yang penting dengan kakak, mama, papa dan Bianca. Sudah aku bilang jangan memanggilku kakak. Apalagi memanggil orang tuaku dengan panggilan mama dan papa. Kamu sudah tidak punya hak untuk itu. Evander selangkah maju dengan tatapan menajam. Setelah kamu berhasil menarik perhatian Kairo sekarang kamu ingin menarik perhatianku, mama dan papa. Mimpi. Sampai kapanpun kamu tidak akan mendapat perhatian seperti yang kamu inginkan. Selamanya, kami akan selalu ada di pihak Bianca. Trik murahanmu pada Kairo tidak akan berlaku pada kami. Oh ngomong-ngomong soal kamu dan Kairo. Evander terkekeh dengan nada mengejek. Aku tidak adikku yang terkenal pendiam dan kaku bisa seliar itu diranjang. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Tanya balik Diana tidak mengerti.